Para saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam latihan ke-18 doa batin ini, saya ingin mengajak kita untuk berbincang sedikit mengenai apa yang sebetulnya dalam praktek hidup rohani selalu dikatakan, selalu muncul dalam percakapan-percakapannya, yaitu apatheia. Bagi teman-teman kita yang menekuni praktek meditasi Kristiani, kata apatheia ini menjadi kata yang cukup sering dipakai, terutama karena memang meditasi Kristiani itu adalah sebuah praktek doa kontemplatif, doa batin yang berasal dari para Bapa Padang Gurun yang dihidupkan kembali, digali, diolah kembali oleh seorang rahib Benediktin yang bernama John Main. Kata apatheia memang berasal dari tradisi rohani para Bapa Padang Gurun. Kalau kita menengok keseharian hidup kita, seringkali kita menggunakan atau mendengar orang mengatakan apatis. Kata apatis dan kata apatheia memang memiliki akar yang sama dari kata pati atau patos. Bedanya ialah bahwa dalam kata apatis yang terbentuk dari kata pati, patos, itu berarti tidak ada emosi, tidak ada perasaan, tidak ada perhatian. Maka apatis adalah orang-orang yang tidak peduli, yang acuh tak acuh, yang tidak memperhatikan apapun, dia tidak ingin memberikan perhatiannya. Sebaliknya, apatheia berasal dari kata yang sama juga, itu berarti kondisi di mana seseorang sudah bebas dari keadaan tercengkram, terbelenggu oleh pati, oleh emosi, oleh perasaan. Jadi apatheia itu kondisi di mana kita terbebas dari pati, dari emosi-emosi, dari perasaan-perasaan, dari apa yang kemudian menarik perhatian kita dan membelenggu kita. Itulah apatheia. Tetapi bisa kita katakan secara lain bahwa pengalaman apatheia adalah pengalaman di mana orang berada dalam kebebasan penuh dari perasaan-perasaan, emosi-emosi atau passion yang oleh para Bapa Padang Gurun itu mengkategorikannya, mengelompokkannya ke dalam 8 atau yang sekarang kita kenal dengan 7, yang kita sebut dengan 7 dosa pokok. Jadi pengalaman apatheia adalah pengalaman di mana orang merasa mengalami bebas dari belenggu atau kecenderungan kepada 7 dosa pokok itu yang kita kenal dalam ajaran iman kita. Sombong, marah, iri hati, serakah, rakus, cabul, malas, yang oleh Paus Gregorius Agung pada abad ke-6 disebut dengan 7 dosa pokok. Dengan demikian, kita kemudian melihat bahwa sebenarnya perjalanan rohani, perjalanan laku doa batin ini adalah sebuah perjalanan pertarungan antara 7 dosa pokok, passion, pathos, dan keutamaan, virtus. Terjadilah pertempuran antara virtus, keutamaan, dan pathos, passion itu.
perjalanan kita menuju batin untuk bertemu dengan Allah batinnya kita, itu adalah perjalanan pertarungan dari antara kedua kekuatan ini, keutamaan virtus dan passion, pathos itu. Oleh karena itu, kenapa disebut virtus? Kita ingat ini dari bahasa Latin vir. Vir itu anak laki-laki. Jadi anak laki-laki memang dilatih untuk kemudian menaklukkan passion. Untuk menaklukkan passion. Pertarungan ini bila dilakukan dengan baik, dilakukan dengan tekun, pada suatu saat virtus mengalahkan passion. Ketika virtus mengalahkan passion, ketika virtus mengalahkan nafsu-nafsu dalam bahasa lainnya, maka kita masuk dalam pengalaman apatheia. Jadi apatheia adalah kondisi di mana kita sudah memenangkan pertarungan melawan passion, melawan nafsu-nafsu ini. Dan kita tahu bahwa ketika hidup kita dikuasai oleh keutamaan-keutamaan ini, oleh virtus, kita berada dalam kondisi sehat secara rohani. Jadi orang yang secara rohani itu sehat adalah orang yang pada kondisi di mana virtus itu mendominir, menjadi driver dari kehidupannya, bukan passion. Sehingga virtus benar-benar menguasai hidupnya. Santa Teresa dari Avila menggambarkan kondisi di mana virtus itu mendominir kehidupan batin kita, itu terjadi pada ruangan ketiga dari puri batin. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, coba kita bayangkan sekarang. Gereja dalam ajaran imannya mengatakan kepada kita bahwa mahkota dari virtus, mahkota dari keutamaan itu adalah agape, itu adalah kasih. Berarti ketika hidup kita dikuasai oleh virtus, dikuasai oleh keutamaan, berarti kita dimahkotai oleh kasih itu. Kasih adalah titik terakhir di mana perjumpaan antara manusia itu terjadi. Atau itu adalah lokal, itu adalah tempat, itu adalah kondisi yang paling mumpuni di mana dua pihak, manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai sang pencipta bertemu. Itulah yang akan kita alami dalam perjalanan doa batin kita. Baik para saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan masuk dalam perjalanan batin ini, praktek doa batin kita yang merupakan sebuah pertarungan rohani. Saya berharap kita sungguh-sungguh menekuni kata yang sudah kita pilih untuk diri kita sendiri. Maka duduklah dengan tenang sekarang, duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tarik nafas Anda dengan panjang dan dalam satu kali. Dan di dalam keheningan batinmu, ucapkan sebuah kata doamu. Ucapkan kata itu dengan baik dari awal doa batin hingga akhir doa batin kita. Bagi para pelaku doa Yesus, ucapkan Yesus. Atau Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Bagi para pelaku doa centering prayer, baiklah Anda duduk hening, tenang sesaat. Biarkan sebuah kata muncul dalam kesadaranmu. Shalom atau damai. Dan bagi kita semua para pelaku meditasi Kristiani, dengan tekun, sekali lagi dengan tekun dan penuh perhatian, kita coba untuk mengucapkan kata Maranatha. Maranatha. Kita ucapkan dengan baik dari awal praktek doa batin ini hingga akhir praktek doa batin kita.
Allah kerinduan hati kami, bantulah kami selalu untuk mengalahkan nafsu-nafsu yang seringkali menggerogoti hati kami. Kami percaya dengan bantuan-Mu, melalui praktek doa batin ini, kami dimampukan untuk menghadapi pertarungan melawan nafsu-nafsu kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.